Ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah online ini Tuhan berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan. Udah dalam nama Yesus, buka pikiran mereka, buka hati mereka Tuhan, agar mereka mengerti tentang kebenaran firman Allah, agar mereka mengerti tentang kasih-Mu yang telah berkorban di hari Jumat. Dan hari ini adalah kebangkitan kemenangan-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pagi hari ini, minggu kedua di tanggal 12 bulan April atau minggu keempat, kita ibadah secara video direkam. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara sebuah kebenaran yang baru. Terus tetap dalam pelajaran tentang berjalan bersama dengan Kristus. Nah, tiba saatnya di sini kita membuka firman Tuhan, saudara, di dalam Lukas yang ke-24 ayat yang ke-1. Berkata demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar dan hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah itu mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi, perhatiin saudara ayat 11 ini, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan ini seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, saudara perhatiin, telah 3,5 tahun ke 11 murid ini, saudara, bersama-sama dengan Kristus, tinggal bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, makan juga bersama dengan Kristus, hari-hari bersama Kristus. Dan Yesus telah menyampaikan, satu kali aku akan mati di Kalvari. Tetapi bagi mereka setelah diberitahu bahwa Dia Allah yang telah bangkit, mereka menganggap itu semua omong kosong. Perhatiin saudara. Jadi berjalan bersama dengan Kristus itu tidak cukup, ya. Tidak cukup hanya berjalan saja, tetapi saudara harus belajar dari Kristus. Saudara harus punya hati yang rendah, hati yang gampang dibentuk seperti tanah liat. Jangan keras hati. Banyak orang kalau mendengarkan khotbah cari apa yang salah, apa yang bagus, apa yang salah. Tetapi yang paling benar adalah apa yang harus diubah dalam diri saya untuk agar aku serupa dengan Kristus. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, saya kasih tahu saudara, cara mendengarkan firman Tuhan adalah
kita duduk dengan rendah hati, kita duduk dengan merendahkan diri kita punya telinga untuk siap diterima, menerima firman Tuhan. Udah gitu siap dibentuk oleh Tuhan. Belajar kita terima perintah Tuhan, dengarkan. Karena seperti murid-murid ini kurang apa? Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan mereka, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan mereka. Mereka aja tidak percaya. Padahal 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak percaya. Mereka menganggap apa? Omong kosong, saudara. Ini firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. Jemaat yang terkasih, pagi hari saya mau kasih tahu. Saudara, kalau tiap hari Minggu biasanya kita ibadah dulu sebelum ada COVID-19 ini. Saya beritahu saudara, itu kurang, itu tidak cukup. Saudara harus lebih lagi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan sehingga saudara mengerti. Nah, dalam pemberitaan firman hari ini saya akan kasih kunci beberapa kenapa mereka tidak percaya, mereka tidak mengerti. Nah, lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke 44 dan 45. Ya. Dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi atau harus terjadi ya semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45 perhatikan saudara. Lukas 24 ayat yang ke 45 berkata begini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudara, yang paling penting sekarang, saudara harus punya pengharapan, harus punya keinginan yang besar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Caranya gimana? Saudara minta Tuhan, bukakan pikiranku Tuhan, agar aku mengerti semua perintah-Mu. Karena tanpa Yesus membukakan pikiran, perhatiin murid-murid, ya ini murid-murid langsung yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, saudara. Bersama-sama dengan Tuhan kita. Yang menyaksikan orang mati dibangkitkan, yang menyaksikan yang sakit kusta disembuhkan, yang sakit ayan dipulihkan, dan banyak mujizat terjadi ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus mati dan dibangkitkan, mereka tidak percaya, bahkan mereka anggap itu omong kosong. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, pikiran kita harusnya berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, seperti Roma 12 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita lihat Roma, saudara. Dalam kitab Roma jelas sekali dikasih tahu, saudara. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan begini. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi pikiran kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, jangan saudara berpikir bahwa Tuhan kita itu manusia. Tuhan kita itu Allah. Tuhan kita itu ya tak terpikirkan oleh kita, saudara. Mujizat yang begitu besar tidak pernah manusia bisa menerima keadaan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini firman Tuhan. Makanya banyak orang di gereja dari tahun ke tahun tidak pernah berubah hidupnya. Karena apa? Karena pikirannya, pikiran manusia, pikiran duniawi. Dan Tuhan bilang, kalau engkau berpikir seperti pikiran duniawi, engkau tidak akan mengalami namanya kasih karunia Tuhan. Kita belajar berjalan bersama dengan Kristus tidak cukup. Kita ibadah minggu, saudara, memuji Tuhan, pimpin pujian, melayani, tidak cukup itu, saudara. Kita harus mulai belajar dari Kristus. Kristus itu rendah hati, ya. Bahkan dia tuntas sampai apa? Sampai di Kalvari. Hal yang sangat mustahil, Tuhan kita yang kita sebut Allah kita pencipta langit dan bumi mau mati untuk saudara dan saya. Hari Jumat kemarin dia mati buat saudara dan saya. Dia mati karena dia mengasihi saudara 100%. Bukan karena saudara hebat, tidak. Tetapi karena dia mengasihi saudara. Bukan karena saudara Kristen, tapi karena dia mengasihi saudara. Dia sungguh sangat mengasihi saudara.
Pagi hari ini saya kasih tahu buat saudara. Saudara harus punya keinginan untuk dibuka pikiran oleh Kristus. Karena murid-muridnya pun tidak mengerti firman Tuhan. Tapi setelah dibuka pikirannya oleh Tuhan, baru mereka mengerti. Jadi begini saudara, harus Yesus turun ketemu dengan saudara dengan cara mengundang dengan sungguh-sungguh. Mengundang bukan karena latah, karena disuruh oleh pendeta, tidak. Mengundang itu sungguh-sungguh dari hati nurani yang murni. Karena bukan karena dilihat oleh pendeta, oleh jemaat yang lain, tetapi karena saudara butuh Tuhan. Kalau saudara butuh Tuhan, maka Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Saudara cukup minta, ya Tuhan hadir dalam hidupku. Aku ingin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan bukakan buat saudara. Apapun masalah persoalan saudara, Tuhan, ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang mustahil. Tuhan yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh pikiran duniawi. Tuhan kita adalah Allah. Dia maha tahu, dia maha hebat, dan maha luar biasa. Makanya banyak orang sulit sekali bisa mengerti tentang kebenaran. Karena pikiran dunia menilai pikiran surgawi tidak bisa. Saudara, pikiran surgawi harus dinilai secara surgawi. Kalau sudah tidak pernah berjumpa dengan Kristus secara pribadi, saya mau berdoa sebentar buat saudara agar saudara terbuka hatimu sehingga pikiranmu dibukakan agar saudara mengerti firman Tuhan yang saudara baca sehingga hari-hari saudara mengalami terobosan. Maka dikatakan janganlah engkau serupa dengan dunia ini, ya, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau tahu membedakan mana yang benar, ya, mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tidak pernah saudara bisa kalau saudara tidak mempersembahkan tubuh. Makanya jemaat yang terkasih, saya sering kasih tahu buat saudara, mari persembahkan tubuhmu. Tubuh harus dipersembahkan, apalagi hartamu. Ya, Tuhan bilang persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Persembahkanlah perpuluhan. Untuk apa saudara? Sebetulnya untuk saudara sendiri, agar hatimu terikat. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, kalau saudara tergerak hatimu, saudara mulai cari tahu bagaimana caranya saudara bisa memberikan persembahan kepada gereja, bisa saudara memberikan perpuluhan kepada gembala. Karena saya kasih tahu, saya bukan sedang butuh atau sesuatu buat dari saudara, tidak, tapi saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada saya. Seperti Tuhan mengajarkan saya, ajarkanlah, baik tidak baik waktunya, saya ajarkan pada saudara, karena saya melakukannya. Inilah firman Tuhan saudara. Hari ini, minggu kedua di bulan April, saya memberitahu buat saudara. Perhati, Roma 12 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selalu Allah ajarkan yang sempurna. Pikiran duniawi selalu menunjuk kepada diri sendiri. Semua buat aku, semua buat aku, semua buat aku. Tapi Tuhan ajarkan, kasih itu selalu memberi. Kasih itu walaupun dia selalu memberi. Dia tidak melihat siapa yang harus dikasih, tetapi ini perintah Allah. Karena Allah telah memberikan kasih-Nya. Di Kalpari, Jumat yang lalu kita peringati Jumat Agung, buat menebus dosa dan sakit penyakitmu. Hari ini saya kasih tahu buat saudara, saudara bisa mempersembahkan tubuhmu. Bagaimana caranya? Saudara belajar dulu mengerti tentang mempersembahkan hartamu ke gereja, ke Tuhan. Begitu juga saudara harus belajar, jemaat yang terkasih, memberikan persembahan perpuluhan karena firman Tuhan memberitahukannya buat saudara. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana bisa menempel? Karena di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hatimu di dunia, makanya sudah tidak akan pernah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi jemaat GKP Ebenezer, saya kasih tahu, siapapun saudara yang dengar, saya nasihatkan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa lagi dengan dunia. Kalau engkau dulu suka berbohong, jangan berbohong lagi. Karena Tuhan tidak mau memberikan tubuhnya untuk berbohong. Kalau sudah suka menipu, jangan menipu lagi.
Saudara suka mencuri, jangan mencuri lagi. Karena apa? Firman Tuhan telah menebus saudara. Ingat itu saudara. Kembali ke firman Tuhan, ke Lukas tadi dikasih tahu saudara bahwa inilah kebenaran firman Tuhan, ya. Dalam Lukas tadi kasih tahu ayat yang 45, Lukas 24, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, dan ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi saudara di gereja itu saudara diperlengkapi, saudara diajar diperlengkapi. Setelah engkau lulus diperlengkapi, engkau akan menerima kuasa menjadi saksinya anak-anak Allah. Kenapa harus komsel, saudara? Kenapa harus berjemaat? Kalau dulu sebelum COVID ini, saudara, ada banyak kasih karunia. Disediakan komsel, disediakan ibadah minggu. Tapi sekarang kita semua harus melalui online. Artinya saudara harus lebih sungguh-sungguh 3 kali lipat dari biasanya kita ketemu bisa gampang, lebih gampang lagi belajar. Tapi melalui online saudara harus punya kemauan yang lebih keras, ya, keinginan yang lebih keras. Jadi saudara, nasihat saya saudara, ingat perkataan firman Tuhan. Kenapa saudara sulit percaya sama Tuhan? Hari ini Minggu pun seringkali kita korupsi untuk urusan yang lain. Karena apa? Karena kita seperti manusia duniawi. Pikiran kita pikiran duniawi. Biarlah mulai hari ini kita digubah pikiran duniawi menjadi pikiran surgawi. Hari ini di tempat ini saya mengundang setiap saudara yang percaya pada Tuhan. Mari saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Persembahkan tubuhmu, ya, seperti Tuhan suruh. Persembahan perpuluhan, ingat itu, agar saudara mengalami Tuhan. Karena di mana hartamu, disitulah hatimu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat yang terkasih, yang setiap saudara percaya, saya berdoa buat saudara. Tundukkan kepalamu dengan iman, saudara. Ingat, Allah kita tidak terpikirkan oleh pikiran duniawi. Bapak, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kau beritakan kebenaran sehingga mereka tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Agar mereka mengerti, buka pikiran mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, buka pikiran mereka agar mereka mengerti firman Allah Tuhan. Seluruh firman agar mereka mengerti bahwa Allah begitu mengasihi mereka, begitu sangat mengasihi mereka, sehingga engkau rela mati di Kalvari. Engkau rela lahir di Bethlehem di kandang domba. Engkau rela berjalan setiap hari berjalan kaki demi untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Tuhan, lawat setiap anak-anak Tuhan yang selama ini diajar Tuhan di tempat ini. Berdoa dalam nama Yesus. Sudah mulai saat ini berjalan saja tidak cukup. Engkau harus belajar dari Kristus. Yang ketiga, engkau harus mau dibentuk. Keempat, engkau harus mulai mengalami perubahan. Yang suka berbohong jangan berbohong lagi. Yang suka tipu-tipu jangan tipu-tipu lagi. Hari ini sudah bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Berdoa Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang menerima firman Allah. Biar nama Tuhan dimuliakan dan firman ini kami khususkan buat jemaat yang kami layani. Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, Jemaat Ebenezer. Dalam nama Yesus, haleluya. Hari semua yang percaya siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.